ya pengennya ditabung gitu, ini buat modal warung gitu, buat makan sehari-hari gitu. Tadi Sama teman kuli nyuci gitu, bahkan kuli nyuci kan sebulan sekali gitu, makanya itu duit digolang, duit itu habis gajian. tadi sempat dibilang Pak Tarno, mohon maaf, udah nggak kasih nafkah itu sejak kapan? Sejak kapan Bu mungkin? Sebagai setrup yang sekarang, karena nggak bisa pulang kali, nggak ada yang nganterin, karena masih ditarahanku mereka kali itu bertiga. Ditahan siapa Bu? Ya Pak Salamet barangkali kita saujon enggak ya, Kusi Dewi sama Pak Salamet sama Hadi, karena itu kan yang jadi ngaruntakin rumah tangga saya lah itu. Orang mereka tahu sih masa masih sayang, kamarnya mau pulang ngabeluin kamar mandi itu pada bocor rumah kita dari Bandung, katanya lu mau dikasih duit, ntar saya pulang mobil kita taruh di sini katanya gitu. Terus itu pas nerima surat mobil kan ditahan, karena ditahan sote, nah karena dimanfaatin orang katanya. Ya udah kena plat mobilnya udah habis, ya udah katanya dikasihin kayak gitu, katanya digadein 25 juta terus si Dewi katanya. Ya saya mah nggak tahu lah duitnya di kamar lain itu duit masih dari ke Bandung kan setruk. Saya diajak itu karena kan ternyata si Dewi kabur karena saya udah nggak kerja, udah ada acara kayak gitu. Suka pulang tiap hari ke sini. Ya pas kemarin itu aja setruk yang kemarin tanggal 25 bulan Mulud. Kalau bulan kemarin itu saya emang nggak tahu gitu. Oh berarti ada kasus baru bahwa Pak Tarno mobil gade, gimana kalau Kan saya gini, saya jujur ya, katanya itu katanya surat mobil siniin, katanya mau digadein 5 juta katanya gitu. kata siapa? Kata si Mas. Nah digadein buat apa? Buat modal, kata dibilang ikan katanya gitu. Nah karena plat mobil itunya mau habis dikasihin, ternyata kan ditahan itu. Karena udah habis itu plat mobilnya, mau berpanjang ya udah gitu. Nah kan ada acara ke Bandung, seorang Bandung dikasih nih, nggak kemana-mana. Terus si Dewi itu katanya sama si Lisa udah pulang, udah pada pulang ke kampungnya lah gitu, udah pada pulang karena nggak ada acara. Nah pas itu ada job di Bandung, saya diajak, orang Bandung diajak, si Mas diajak, ikut, karena malah anak saya itu diajak yang di sini Daud ikut katanya gitu, sama mama katanya gitu. Pas itu kan muncul itu setruk ngeliat di Bandung. Berarti stroke yang terakhir berarti Bu? Iya, ketiga kalinya ini. Itu makanya langsung dibawa ke Warakas gitu. Berarti gade Kalau dibawa ke sini mah saya masih ngurus lah, iya sama nih kusi Salamat kek, kusi Uwa lah gitu, bawa ke sini, jangan dibawa ke sono gitu. Berarti gade mobil kemarin untuk modal jual ikan, Iya, mainan segala buat modal. macamnya. Ya, malah mau pulang ke sini mau ngebetulin kamar mandi kan mampet, kamar mandi itu rumah pada bocor, hancur di belakang. Nih di tempat tidurnya ada yang bocor juga. Makanya kata yang kemarin si Mas itu yang nyoting, ibu ini ibu kebocoran. Iya, kalau gitu. Terus ibu bagaimana ya? Nyari yang nggak bocor lah gitu di dalam rumah. Terus gudang-gudangnya kan si Mas ada punya gudang alat-alat sulap. Iya. Itu kan di kamar itu buat kalau naruh duit, menaruh apa nggak tahu, udah dikunci suka di rantai. Nah kamar itu dibongkar karena bocornya gede sampai ngeyembang air di bawah, kayak surut sendiri, kebocor sendiri, gede airnya. Itu dari 25 juta sendiri, mungkin ibu seperti kasih sama Pak Tarno buat beresin kamar mandi atau enggak sama sekali? Ya pertamanya itu kan mau digadein berapa, 5 juta, ya udah buat lu kalau bas kan lu kan dulu nyai seperti biasa, kalau udah lama mah bilang lu gitu. Nah nih katanya 2 juta dikasih, aku terang-terangan ya, nggak minta itu, si Mas ngehargain. Ya udah buat situ buat lu katanya 2 juta, terus mau 3 juta lagi buat modal katanya gitu, buat ngebetulin kamar mandi sama warung. Nggak cukup lah warung 1 juta kan gitu. Ya udah diterima itu, temannya aslinya si Oli, bukan si Mas tuh terakhir ke sini pas gitu setruk. 20 jutanya lagi Bu? Yang kalau 25 juta nggak tahu, katanya digadein kata si Dewi pas diambil suratnya 25 juta. Naura yang ngasih tahu kasini mah 5 juta kayaknya gitu. Berarti masih komunikasi nggak sih Bu, untuk yang setelah Stroke ketiga itu mau komunikasinya Mulai- sama Pak Tarno? Ya dari situ udah nggak kasih di sini lagi. Iya. nonton dari TV aja, dari berita aja. Iya, tahu-tahu katanya setruk di Gandung itu di HP ngirim ke anak, ke si Sadi. Itu pas gitu kan nggak dengar dikasih duit
ku Mas Rapi, saya kuli nyuci dari sono. Ibu itu kata Bu Tarno, ibu dapat jatah katanya gitu. Berapa dapatnya? 10 juta katanya. Ya saya nggak tahu. Saya kan nah HP kan nggak bisa nggak buka, nggak bisa kalau nggak ku anak gitu. Terus saya nggak punya TV, nggak nonton TV, kena sibuk kerja. Kadang pulang asar saya kerjanya seharian kalau nggak gosok. Berarti duit dari Rapi itu ibu sama sekali nggak tahu. Belum terima. Nggak tahu, Apa misalnya dari buktinya, Mas Bu? Rapi ke dari siapapun nggak tahu saya. Nah, makanya orang lagi nggak pulang kasih. Seharusnya saya mah pulang lah gitu alanterin ku si Salamet. Kenal kan Salamet bukan baru-baru, kenal sama saya di zaman RCTI pertama disitu suka nyewa ular kasih Mas teh. Nanti dengar jumlahnya doang 10 tapi nggak kebagian. Enggak sama sekali, malah ini anak buah si Eeng sama si Igun. Hayu Bu Tarno urang ka Warakas minta duit jatah ibu kena kata Mas Rapi katanya si ibu dapat jatah kena isi pertama isi sahnya gitu. Ya udah saya kalau dikasih dianterin Pak Salamet saya diterima. Kalau nggak dikasih saya nggak minta gitu, masih bisa nyuci kok, masih sehat gitu. Saya nggak mau ngalang minta-minta gitu. Kalau dikasih terima saya mah. Rezeki mah dari mana aja. Alhamdulillah sekarang dari Pak Ustadz. Siapa namanya? Gus Miftah. Ya, kemarin Pak Ustadz ngasih sembako juga deh Pak Ustadz. Siapa deh? Lupa lagi. Alhamdulillah rezekian. Ibu tahu Raffi kasih uang itu dari siapa, informasi itu kapan, Bu? Dari tetangga, Oh, tetangga. dari Nonton. Iya, HP gitu. Kata orang-orang ada tetangga di sini lah pada itu katanya. Mas Rapi ngasih duit kata 10. Terus kontrakannya katanya dibayar. Serta daripada ngontrak mendingan pulang kasih nih si Mas. Masih diawatin masih terbuka orang dulu gitu. Setup K pertama, setup K2 saya yang ngurus, nggak minta dibantuan siapapun. Saya kuli nyuci. Kena kata si Mas gini, awas jangan sampai ke wartawan. Itu susternya di Koja mau dipoto. Itu barengan Mas Tukul itu. Di rumah sakit PON itu. Kata susternya, "Ibu," katanya, "Mas Tukul kan di sini dirawat," katanya gitu. Saya masih dicolok iro masih tergenting kayaknya itu. Tahu tahun berapa itu? Sebelum corona. Udah corona. Ini berarti tiap bantuan yang masuk ke Pak Tarno tuh si ibu nggak dapat berarti gitu ya? Nggak dapat sampai rakunnya sugan tak 1.000 harus nama kan. Kalau si Mas kan sakitnya kena menau itu kan si Mas kan paling nurut kalau omongan orang. Harus nama Pak Salamet ke saudaranya. Itu baru saudaranya kayak baru kemarin habis setruk yang kedua itu saudaranya kenalnya. Kenapa saudaranya minta kerja di sini. Nah, kenalnya itu tadi nama nggak tahu, nggak ada saudaranya, nggak ada anaknya. Kenal sama anaknya waktu udah masuk KTP. Tadinya 8 tahun saya nggak tahu saudara, nggak tahu ada anaknya. Karena si Mas tertutup. Mas punya saudara enggak? Mas punya anak enggak? Punya 2 tapi belum pernah kesini gitu. Si Isa, si Halimah, apalagi yang si Nanang anak pertama gitu, dari orang Kerawang meninggal gitu. Tapi kalau dari ibu anak Pak Tarno berapa? Nggak punya kaburan. Itu sebagai saya kuli nyuci itu kaburan. Kena di KB tanya pertama kalau nggak di pak kena KB berenang udah banyak kali udah punya cucu dari si Mas. Nah udah 8 tahun saya punya rumah ini nggak di KB, punya anak kaguguran 5 bulan terus kaguguran lagi nanti habis kaguguran nggak lama hamil lagi 3 bulan kaguguran lagi. Bu ini kan Ini 3 banyak kali ya, yang Bu, kuburan ya? 2. Oh, 2 kali. Bu ini kan banyak bilang Pak Tarno jual kesedihan itu gimana Bu respon ibu sendiri gitu? Yang sekarang saya sedih benar-benar. Ini ada orang dewasa itu saya baru datang, Bu Tarno katanya apa kadang-kadang suka ece barilangnya itu Pak Tarno katanya di Beting jualan di Beting mana sekolahan muka kakarurahan katanya. Saya kan nggak tahu sekolahannya Betingnya gitu, saya nggak tahu. Ya Allah sih Mas itu pas baru dapat dari si Rapi katanya kemarin katanya gitu. Berarti sedih ngeliat kondisi. Iya saat nangis itu jualan ya Allah. Nah langsung telepon Bapak si Isa tuh lagi jualan di Beting. Baru kemarin dapat duit kata si Isa juga gitu. Nah, saya nggak suka ngarido lah. Mereka 3-4 lah sama si Lisa sama itu gak merorotin si Mas juga. Ya karena itu isi serius semua. Harusnya gimana Bu kalau dalam kondisi sakit gitu? Ya kayak dulu lagi kayak aku ngurus lah, paling ngejemur di sini. Terus di sini baru masuk ke dalam gitu. Paling kayak terapi ke Bekasi karena itu kan bayar kalau ke Bekasi 550 sama Mas Oji tuh. Ada orang di orang Sentul.
Nah itu menaikin daun abis corona itu Mas Oji. Tadinya mah kan abis corona sepi ya, nggak dapat apa-apa. Ya sih Mas berjuang jual di sini. Nggak kemana-mana, itu nggak di sini jual sapu, jualan tarompet di sini. Terus cengkelengan, rame alhamdulillah sampai sini-sini ke senal-senal gitu. Corona tuh. Waktu waktu corona mah nggak jualan. Waktu corona jualan. Waktu setupas satu pertama nggak jual teman hari itu masih bisa acara-acara cuma seminggu. Nah ketiga ini sampai ke ruangan ICU udah cengap-cengapan, udah dinangisin ke orang sini, digeleng-geleng air satetesnya udah nggak bisa minum lah kita si Mas, ya Allah dengan santet. Bu negesin aja berarti dari Ibu masih pengen sama Pak Tarno ya Bu. Pak Tarno, Kalau dan nanti harapannya Pak pulang Tarno pulang gitu. Ya saya masih mau kalau kasih Mas pulang ada yang nganterin atau wartawan kek siapa Pak Ustadz kek atau anaknya atau Pak Salamat kek atau saudara. Jadi itu saudara nggak bisa ini ngaruntakin rumah tangga saya. Tadinya mah itu si Mas nggak begitu. Sebagai nikah sama si Dewi juga. HP saya 2 anak saya beli 200 pengen telepon kasih Mas diblokir juga. Gitu. Yang waktu kemarin tuh waktu pas 3 bulan tuh pas baru nikah diblokir. Nah, tas si Dewi kabur. HP saya dibuka, ada yang ngebukain orang ini katanya orang apa beli pusatnya apa sih? Konter dibukain. Nah, kunci nelpon si Mas suka kasih nih sering kena. Ternyata si Mas masih benar sama si Dewi udah enggak parulang katanya sama si Lisa. Pulang ke sini ya udah pulang Mas di sini gitu. Jangan di Warakas. Di Warakas itu ceteng ngontrak apa enggak? Katanya di saudaranya. Mau ngapain sih ceteng? Di sono katanya gitu. Katanya bohong bener masih ada si Dewi yang enggak tahu gitu kan ya. Tiba-tiba muncul di Bandung pas truk itu. Harus lama kan bawa ke sini. Oke, udah aman? Aman. Memang belum tahu kalau Pak Tarno nikah lagi, maaf ya. Iya, saya taunya itu doang si Dewi kena si Salamat yang ngunyukin bulan puasa itu pulang dari kampung. Itu si Dewi sama Lisa. Lisa Geul katanya udah lama di Kebon Baru di sini. Nggak tahu saya itu udah lama katanya nikah kasih Lisa. Sama itu mororotin si Mas juga, ada duit kemana itu. Makanya saya nggak tahu. Oke, Mungkin ada pesan aman. buat Pak Tarno biar mau pulang ke Ya rumah. amin mudah-mudahan sing Mas gerak sadar, gerak istighfar, gerak sing di pintu sing dicakeun pintu hatinya, gerak ibadah di sini orang sholat subuh bareng. Sekarang masjid sini udah ada AC-nya. Kalau si Mas dulu waktu taraweh suka ke rumah ke masjid Dewa Ruci kena ada AC. Sekarang alhamdulillah di sini udah ada AC-nya gitu. Oke, amin. Makasih Bu. Makasih. Terima kasih ya Bu. Sehat. Iya